Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyambut tamu agung berupa Ramadan dengan mempersiapkan diri, tidak hanya mempersiapkan daftar menu buka puasa dan sahur ya Bu, tapi bagaimana yang lebih krusial lagi tentang ibadahnya, supaya ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia tersebut tidak banyak terganggu, tidak batal, tidak terkikis pahalanya. Ini ngomong-ngomong, Ramadan masih berapa lama lagi ya Bu? Bulan depan ya Bu ya, udah insya Allah. Belasan Februari nggak salah. 18, antara 18 apa 19 mungkin. Masya Allah. Udah depan mata banget itu Bu ya. Jamaah sekalian, bahasa Arabnya puasa itu adalah as-saum atau as-siyam, yang secara bahasa artinya al-imsak. Jadi imsak itu artinya menahan diri. Cuman yang kita pahami dari imsak kan biasanya yang 10 menit sebelum subuh ya Bu. Sebetulnya imsak itu artinya menahan. Jadi kalau misalnya nih Bu, remote mau jatuh terus kita tahan supaya nggak jatuh, tuh namanya imsak. Nah, jadi yang 10 menit sebelum subuh kita disebut dengan imsak, maksudnya menahan diri biar nggak kebablasan. Dianggap ibaratnya kalau di lampu lalu lintas tuh Bu, tuh lampu kuningnya begitu. Siap-siap dikit lagi lampu merah. Biar nggak kebablasan, jangan sampai sudah masuk waktu subuh ternyata kita masih makan dan minum atau lain-lainnya yang membatalkan. Kalau landasan syariatnya kayaknya kita udah nggak perlu bahas lagi Bu ya. Ini kutiba alaikumusiyam udah dibahas di semua khotib Jumat sepanjang bulan Ramadan, pakainya hadis ini ayat ini semua Bu. Jadi kita nggak usah lagi bahas bagaimana dalilnya. Nah yang paling penting sekarang dalam berpuasa itu yang dianggap ibadah itu sah adalah kalau ibadah tersebut memenuhi semua syarat dan rukunnya. Jadi kalau nanti ibu nanya sholat saya sah apa enggak ya, tergantung semua syarat dan rukunnya dipenuhi atau tidak. Puasa saya sah apa tidak ya, tergantung syarat dan rukunnya dipenuhi atau tidak. Akad nikah saya sah apa enggak ya, tergantung syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak. Jadi parameter sah dan tidaknya suatu ibadah adalah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkait dengan puasa, syaratnya nanti ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu Bu, kalau semua syarat ini terpenuhi, maka puasa jadi wajib buat kita. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka puasa belum diwajibkan pada kita. Kapan kita mulai wajib berpuasa? Kalau semua syarat sahnya, kalau semua syarat wajibnya terpenuhi. Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama Muslim. Orang tidak beragama Islam nggak wajib puasa karena belum daftar jadi membership ya Bu ya. Sebetulnya setiap orang lahir sudah berstatus Muslim. Hanya saja pengasuhannya yang membuat dia mengubah agama. Jadi begitu ada bayi Bu ceprot habis itu dia meninggal. Itu dia meninggal semuanya dalam keadaan Muslim. Itu yang disebut oleh Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Muslim. Kemudian berikutnya lagi baligh. Baligh kalau belum baligh belum wajib puasa.
Jadi kita diwajibkan puasa sejak kita balik. Kalau laki-laki baliknya sejak kapan, Bu? Sejak mimpi basah. Sejak mimpi basah. Kemudian untuk yang perempuan sejak keluar menstruasi. Pertanyaannya, Bu, kalau ada anak perempuan umur 17 dia belum menstruasi, apakah bisa dibilang dia belum balik? Umur 17 belum haid. Terus dia udah wajib puasa apa belum? Wajib. Wajibnya sejak. Tapi ada ya, Bu ya, umur 17 belum haid ada. Saya punya teman seangkatan sama saya itu, selama di pesantren dia nggak pernah haid. Lulus pesantren baru haid dia. Jadi umur 17 lewat dia baru haid. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau ada seorang anak laki-laki yang dia mengaku tidak pernah mimpi basah sampai umur 17, berarti balighnya mulai kapan, Bu? Mulainya 15 tahun. Jadi baligh itu dimulai dengan kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun Hijriah. Manapun yang lebih dulu datang. Apakah mimpi basahnya dulu yang datang atau 15 tahunnya dulu yang datang? Kalau dia mimpi basah udah mulai umur 12, ya saat itu dia sudah baligh. Kalau dia udah mimpi basah umur 9 tahun, ya 9 tahun itulah dia sudah baligh. Atau mencapai usia 15 tahun kalau dia tidak pernah mimpi basah. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan itu dianggap baligh kalau dia mencapai usia 15 tahun atau mengalami menstruasi. Kalau dia mengalami mensnya umur 10 tahun, ya sejak itu dia sudah baligh. 11 mensnya, ya saat itu dia baligh. Manapun yang lebih cepat antara mens pertama dengan mencapai usia 15 tahun Hijriah. Baik, yang ketiga adalah berakal. Kalaupun ada orang muslim dia sudah baligh tapi akalnya belum sempurna, maka dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Akalnya belum sempurna, misalnya, Bu, dia punya penyakit kejiwaan. Tuh ya, dia punya penyakit kejiwaan. Atau ada orang yang sangat amat pikun sekali atau mungkin demensianya sudah parah, bahkan dia sendiri bingung dengan dirinya sendiri, apalagi dia mau mikirin puasa, dia juga nggak ngeh puasa apa katanya. Nah, ini berarti akalnya tidak sedang berfungsi sebagaimana mestinya, berarti dia tidak wajib. Sekarang yang disebut dengan syarat sah itu apa? Syarat sah itu, Bu, adalah kapankah puasa kita dianggap sah? Puasa dianggap sah kalau dilakukan oleh orang Islam. Kalau ada orang non-muslim, dia nyoba-nyoba puasa. Boleh nggak non-muslim nyoba-nyoba puasa? Ya boleh, boleh aja. Tapi tidak dianggap sah. Yang kedua, puasanya harus dilakukan oleh orang yang akalnya berfungsi sebagaimana mestinya. Boleh nggak kalau ada orang yang sedang punya penyakit jiwa tapi ikut-ikutan puasa? Bisa saja, tapi nggak sah. Kemudian orang yang suci dari haid dan nifas. Kalau dia puasa dalam keadaan masih haid, dalam keadaan masih nifas, maka puasanya tidak sah. Dan tidak dilakukan pada hari-hari yang diharamkan. Tidak terjadi pada hari Idul Fitri, tidak terjadi pada hari Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik. Jamaah sekalian, kalau ada anak yang belum baligh tapi sudah mampu berpuasa, sudah paham puasa itu seperti apa, lalu dia berpuasa dan berhasil berpuasa dari subuh sampai maghrib, apakah puasanya sah? Jawabannya sah, tapi belum wajib. Makanya di syarat sah nggak ada baligh, Bu. Di syarat sah nggak ada baligh. Kenapa? Karena menjadi baligh bukan suatu syarat sahnya suatu puasa. Jadi walaupun dia belum baligh tapi udah ngerti tata cara berpuasa, ya berarti udah sah puasanya, berpahala.
Misal ibu punya cucu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nih anak pinter banget puasanya, ngerti puasa itu apa. Ikutan sahur, ikutan terawih, ikutan puasa. Maka dia berpahala, puasanya sah. Tapi kalaupun dia tidak mau puasa, ya nggak wajib juga. Tuh ya, nggak wajib juga. Nggak usah nyuruh diqodho, Bu, nggak usah. Anaknya umur 5 tahun dari 30 hari Ramadan, dia puasanya 10 hari doang. Terus kata mamanya atau omahnya, nah nanti diqodho ya 20 hari katanya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau qodho silakan, tapi belum wajib sebetulnya. Karena dia memang belum wajib, jadi kalaupun dia nggak puasa, belum wajib untuk mengqodho. Baik. Nah kita masuk ke rukunnya. Tadi kan syaratnya, sekarang rukunnya. Puasa itu rukunnya cuma 2. Yang satu berniat, yang satu lagi meninggalkan semua yang membatalkan. Udah itu aja. Yang pertama tentang niat, orang berpuasa harus berniat bahwa dia berpuasa. Kalau dia ketiduran dari subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, tapi dia nggak niat puasa, dia nggak berpuasa nggak? Enggak. Orang koma selama bulan Ramadan 30 hari 30 malam dia nggak makan dan minum misalnya. Bisa nggak dia nggak puasa? Enggak, lagian dipasangin infus juga pengganti nutrisi makan dan minumnya. Misalnya ada orang pingsan, Bu. Dia pingsan dari subuh, tiba-tiba sadarnya maghrib. Dari subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum. Apakah dia dianggap berpuasa? Tidak. Kenapa? Sebelum pingsan dia belum niat puasa. Dia nggak niat puasa. Maka penting niat itu. Itu yang disebut dengan innamal a'malu binniyat. Ibadah itu bergantung pada niatnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita puasa niatnya sejak kapan, Ibu? Sejak malam. Itu yang disebut dengan tabyitun niyah. Kalau puasanya adalah puasa yang wajib, maka dia wajib niatnya dari malam, disebut dengan tabyitun niyah. Yang disebut dengan malam itu kapan, Ibu? Malam itu dimulai sejak malam itu dimulai isya apa maghrib? Kalau ibu mengatakan malam dimulai dengan isya, maka nanti ibu buka puasanya isya. Karena di Al-Baqarah 187 kan summa atimmus shiyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam itu mau ditafsirkan maghrib apa isya? Kalau ibu mengambil yang isya, berarti ibu buka puasanya isya. Maghrib ibu ya. Malam itu dimulai sejak maghrib. Nah, jadi begitu ibu habis berbuka puasa, ibu langsung bisa niat buat puasa besok. Karena itu malam. Jadi batasan kita berniat puasa itu dari sejak malam itu dimulai sampai malam itu berakhir. Malam itu berakhir sejak subuh. Begitu masuk waktu subuh, malamnya sudah berakhir, berganti pagi. Tuh ya. Nah, jamaah sekalian, jadi niat puasa itu adalah di malam hari. Dan niat itu adalah perbuatannya hati. Selama kita menghadirkan di dalam hati besok saya puasa, itulah niat namanya. Jangan sampai gini, Bu. Tadi malam habis tarawih saya nggak bilang nawaitu sama Godin nih. Mana pas sahur juga tadi cepet-cepet. Habis sahur nyam, habis itu udah minum, habis itu Allahu Akbar subuh kan. Terus baru ngeh, aduh belum nawaitu sama Godin sepanjang malam gitu. Kira-kira kalau sadarnya jam 6 belum nawaitu sama Godin jam 6 pagi, apa kita sarapan aja, Bu? Puasanya sah nggak? Pertanyaannya, kan judulnya tadi sahur, Bu. Kita kalau sahur itu judulnya mau ngapain? Tuh dia. Lah kita nggak mungkin sahur kalau dalam hati kita tidak ada keinginan mau puasa. Ya Bu ya. Ketika kita lagi mau santap sahur, kita sudah hadir dalam hati kita tuh mau puasa nih, judulnya saya sahur gara-gara mau puasa gitu.
Jadi kalau ada anak kecil tiba-tiba bilang ke mamanya, mama, kata Pak Guru, kata Bu Guru, kalau kagak niat dari malam puasa Ramadannya nggak sah. Aku tadi malam nggak niat mah. Jadi boleh batalin ya jam segini, kata anaknya. Mamanya mau lagi dikibuli. Ya mamanya tinggal bilang, emang kamu nggak niat puasa semalam? Enggak. Lah ngapain tadi mulai puasa subuh? Tadi subuh ngapain nggak makan? Ya kan emang pengen puasa. Ya berarti niat. Maka niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Niat itu definisinya menghadirkan keinginan di dalam hati. Ada nggak Bu orang di malam hari Ramadan berniat, besok nggak mau puasa, ada nggak? Ada. Orang sakit contohnya. Misal kata dokter, ibu besok jangan puasa dulu ya. Ibu nih masalah pencernaannya belum normal. Dah besok belum boleh puasa. Ya udah si ibu niatnya, ya udah besok nggak puasa. Berarti dia udah niat nggak puasa. Hanya beberapa orang tertentu yang tidak menghadirkan niat untuk tidak puasa, Bu. Orang haid misalnya, orang sakit misalnya, orang normal mah pastinya besoknya mau puasa. Orang dia terawih juga dalam hati gara-gara besok mau puasa. Begitu dalam hati ada keinginan untuk berpuasa, itulah yang disebut dengan niat. Nah, lalu yang selama ini kita lafadzkan apa? Yang kita lafadzkan adalah lafadz niat. Jadi kita harus bisa membedakan berniat sama melafadzkan niat. Ibu bisa bedain nggak, Bu? Berniat sama melafadzkan niat. Orang kalau berniat belum tentu dilafadzkan pakai lisan. Begitu juga orang melafadzkan pakai lisan belum tentu meniatkan dalam hati. Contoh, Bu, saya mau melafadzkan niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Pertanyaannya, menurut Ibu saya lagi berniat puasa Ramadan enggak? Enggak, orang ini bukan bulan Ramadan, saya enggak lagi niat mau puasa Ramadan. Tapi saya melafadzkan niatnya. Melafadzkan itu tugasnya mulut, tapi berniat itu tugasnya hati. Ya Bu ya, itu ceritanya. Terus apa korelasinya berniat dengan hati dan melafadzkan dengan lisan? Kalau kita menghadirkan keinginan untuk niat, itu namanya sudah berniat. Tapi kalau kita melafadzkan dengan lisan, itu disunnahkan sebagai penegasan niat yang ada dalam hati biar tambah mantap niatnya. Makanya habis tarawih biasanya di beberapa masjid imamnya langsung mimpin. Mari kita sama-sama berniat untuk berpuasa esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin itu ya. Itu untuk mempertegas niat yang ada di dalam hati biar nggak ragu-ragu, mantap aja gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i melafadzkan niat untuk mempertegas niat dalam hati itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Tapi kalaupun tidak bilang nawaitu shauma ghadin, yang penting dalam hati ada keinginan buat puasa, itulah disebut dengan niat. Baik, intinya kalau itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha Ramadan, wajib niatnya dari malam. Berbeda kalau itu puasa yang tidak wajib, Bu. Kalau puasa sunnah, ibu boleh niatnya dari siang. Misalnya, Bu, misal hari ini tuh ibu mau puasa. Masih ada Rajab, Bu, hari ini? Enggak lah, Bu ya. Udah masuk Syaban belum, Bu? Belum ya? Belum, Bu. Ini masih akhir Rajab ya. Misalnya mau puasa Rajab atau mau puasa apa gitu. Puasa sunnah judulnya. Saya mau puasa sunnah Terus ibu baru niat jam segini. Niat jam segini mau puasa sunnah gitu kan. Boleh. Boleh niat jam segini kalau puasa sunnah. Dengan syarat dari subuh ibu belum makan, belum minum, tidak berhubungan badan, tidak melakukan yang batalin puasa. Tapi kalau nanti jam 12 ibu niat puasa sunnah hari ini, sementara tadi pagi ibu udah makan bubur ayam sama ketoprak. Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu apa dalilnya bahwa kita boleh berniat puasa sunnah dari siang? Dalilnya adalah ketika Rasulullah siang-siang nanya pada Sayyidah Aisyah, udah ada belum yang bisa kita santap? Lalu kata Sayyidah Aisyah,
belum ya Rasul, kami belum ada. Lalu apa kata Nabi? Idzan ana shaim, kalau begitu saya niat puasa sunnah saja hari ini. Dan itu niatnya dari siang Nabi. Kenapa? Karena dari subuh belum makan, belum minum, gak berhubungan badan dan lain sebagainya. Nah, itu landasannya. Baik, sekarang rukun yang kedua dari berpuasa adalah tidak membatalkan puasa dengan melakukan beberapa hal. Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Nomor 1 sudah pasti makan dan minum itu membatalkan, Bu. Tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan makan dan minum di sini. Makan dan minum yang batalin puasa hanya makan dan minum yang dilakukan dalam keadaan sadar bahwa kita sedang berpuasa. Kalau kita nggak sadar kalau kita sedang berpuasa, itu nggak batal, Bu. Contohnya gimana, Bu? Ada orang misalnya habis beresin rumah apa segala macam, cuci hordeng, cuci sofa, segala dicuci, Bu. Genteng lumutan juga dicuci sama dia. Capek banget tuh seharian. Tiba-tiba haus banget, terus dia masuk kamar, masuk ke rumah, masuk dapur, ambil gelas, glek, alhamdulillah. Dia baru nggak, astagfirullah kan saya lagi puasa gitu. Pas dia minum, dia lagi nggak sadar bahwa dia sedang berpuasa, refleks aja gara-gara tenggorokannya kering, gara-gara habis kerja bakti. Itu nggak batal. Kenapa? Karena ketika dia minum sama sekali ngeblank dan nggak sadar bahwa dia sedang berpuasa. Ada orang ngigo, Bu, tidur sambil jalan. Ngigonya dia minum air. Apa sih, Bu, istilahnya itu orang yang ngigo sambil jalan tuh? Walking sleep ya, kalau nggak salah. Ada, Bu, orang kayak gitu ada. Dia ngigo jalan gitu. Saya punya sepupu kayak begitu. Nah, jadi ketika suaminya itu mau umroh, sepupunya dititipin ke saya. Ini nitip dong istri saya. Pokoknya kalau malam kunci pintu ya, katanya. Emang kenapa sih? Kalau nggak dikunci pintu, tiba-tiba di depan rumah aja malam-malam, katanya. Karena malam itu suka tidur sambil jalan, atau duduk di teras rumahnya biasanya malam-malam. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau misalnya dia tidak sadar, maka tidak batal. Termasuk misalnya ada orang, Bu, sepanjang tahun dia nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Biasanya hari pertama Ramadan agak ngeblank. Khususnya kalau dia tidur siang. Udahlah hari pertama puasa nggak sahur pula. Kesiangan bangun ceritanya. Bangun-bangun udah subuh, udah jam 5 lewat malah gitu kan. Ya, hari pertama puasa nggak sahur nih, kata dia. Nah, begitu siang dia tidur siang. Siang-siang jam 12 dia bangun, kucek-kucek mata, nyawa belum ngumpul, tukang cendol lewat. Itu kan masih loading nih. Nyawanya belum ngumpul, Bu, masih 70%. Dia kucek-kucek mata, cendol lewat, Kang Cendol. Cendol gitu. Kebetulan nih, perutnya begitu bangun, kruyuk gitu. Dia manggil Kang Cendol, Bu. Habis dia 1 gelas. Habis Kang Cendol datang, tiba-tiba Kang Somai lewat lagi. Dia makan somai sepiring. Ditutup sama air mineral sebotol. Habis itu dia baru ditegur sama temennya. Bu, lagi nggak puasa nih? Hari pertama Ramadan udah haid aja. Haid? Enggak haid. Terus ngapain nggak puasa? Astagfirullahaladzim, iya ya Ramadan kita ya. Oh gitu. Kenyang. Itu puasanya apa kabar, Bu? Batal nggak? Enggak. Puasanya tidak batal, perutnya kenyang, hausnya hilang. Ini orang paling beruntung di siang hari bulan Ramadan. Mungkin dia punya amalan apa gitu. Boleh nggak malam kita minta begitu sama Allah? Ya Allah, besok kasih lupa dah jam 3 gitu. Nah, jadi orang seperti ini, Bu, itu emang bejo. Beruntung banget. Dan memang nggak batal. Maka apa kata Nabi? Man akala nasiyan. Siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa terus dia makan dan minum, falyutimma shaumahu.
lanjutin aja puasanya. Kenapa? Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah emang lagi mau ngasih dia rezeki makan sama minum tanpa harus dia batalin puasanya. Gitu. Gitu. Makanya kalau kita ngelihat ada orang lagi puasa terus dia lupa, terus dia makan, pertanyaannya adalah kita wajib ngingetin kalau dia puasa apa enggak? Wajib nggak Bu kita ngingetin? Wajib, tapi tidak harus segera. Tergantung kondisinya saat dia makan. Kalau dia lagi makan rawon setan atau ayam geprek sambal mercon, ingetin aja kalau dia udah kelar minum. Kalau lagi pedes-pedesnya doer-doernya ibu ingetin, ya Allah kesiannya dia. Dia lagi enak makan, dia sambil ngelep keringat kan saking nikmatnya gitu kan. Bukan dia lagi puasa, astagfirullah, sampai maghrib, kesian dia. Maka boleh kita tunda sampai dia minum. Begitu minum, bukannya lagi puasa, oh iya lagi puasa, aman Bu. Nggak usah dia nahan pedesnya sampai maghrib gitu. Emang rezekinya dia, gimana lagi? Kita nggak bisa ngikutin kayak dia. Kenapa? Allah nggak kasih kita lupa. Makanya kadang-kadang lupa itu nikmatmu. Gitu. Nah, jadi makan dan minum dalam keadaan lupa dia sedang berpuasa itu tidak batal. Tapi yang perlu ibu ingat, bedakan antara lupa dan lalai. Lalai itu contohnya gini Bu. Misalnya kita lagi buka puasa bersama, biasanya buka puasa bersama kan di luar rumah tuh Bu. Di mana biasanya mall ya. Biasanya buka puasa bersamanya di mall. Di mall itu kan biasanya kita nggak dengar adzan. Saya nggak tahu kalau di Bintaro kayaknya mall-mallnya dekat masjid semua Bu ya. Bintaro banyak banget Bu masjidnya, Masya Allah. Nah jadi misalnya di mall yang nggak kedengaran adzan dari luar mall. Begitu udah siap semua hidangan, ada satu yang nyeletuk anggota reuninya, anggota bukbernya. Kayaknya udah maghrib nih, yaudah kita buka ya gitu. Nah habis itu beberapa orang udah langsung minum, tiba-tiba yang nyeletuk tadi dia bilang, maaf nih belum ternyata. Itu yang udah minum apa kabar? Batal nggak? Kenapa nggak batal? Bukan lupa, nggak lupa. Dia sadar minumnya dalam keadaan berpuasa, mau batalin kan? Kalau nggak sengaja itu Bu orang nguap, wah masuk laler, gelek, itu nggak sengaja. Dia sengaja banget ngambil air minum, nawaitu sama Godin tuh ya. Bukan nawaitu sama Godin, apa tuh namanya? Biasanya kita baca apa Bu kalau buka puasa? Zahabal dhama ya, atau Allahumma lakas sumtulah, yang mana aja. Atau bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mau buka nih gitu kan. Glek. Berarti dia minumnya dalam keadaan sadar bahwa dia sedang puasa. Itu lalai Bu masuknya. Itu dia harus qadha puasanya. Karena dia lalai mengkonfirmasi apakah benar sudah masuk waktu maghrib. Dia hanya mendasarkan maghrib atau enggak maghrib dari celetukan salah satu anggota, yang itu pun dia nggak yakin yang nyeletuk. Kayaknya udah maghrib, dia udah dibilang kayaknya, harusnya kita konfirmasi. Udah sesuai dengan jadwal imsakiyah apa belum gitu. Jamnya di HP kan kita bawa jam di HP, kita pakai jam tangan. Harusnya kita make sure. Maka kalau itu terjadi berarti dia harus qadha. Puasanya sah Bu, puasanya tetap berpahala Bu, insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan rasa lapar kita seharian. Tapi secara hukum itu batal gitu. Ya berarti nanti kita qadha. Itu yang tadi nyeletuk dan salah itu kita enaknya kita apain? Udah nyeletuk lagi gitu ya. Kalau di rumah santai. Kalau ada TV kita bisa memastikan dengan adzan yang ada di TV. Adzan yang ada di TV semuanya insya Allah nggak akan ada yang meleset. Karena timing yang ada di TV pasti mengikuti jam yang aslinya. Yang mungkin beda itu malah jam dinding kita Bu. Kadang-kadang di ruang tamu sama kamar tuh menitnya beda.
Kadang-kadang beda. Tapi kalau di TV semuanya seragam. Biasanya di detik yang sama semua stasiun TV menyalakan di detik yang sama selama sama-sama WIB-nya. Jangan sampai ibu ngikutin Jatim TV, jangan. Itu maghribnya duluan. Nah, ibu ada di Jakarta pakai Jatim TV, itu maghribnya duluan. Di Jakarta Bintaro aja gitu waktunya sama WIB gitu kan. Nah, karena Bu, kenapa stasiun TV di bulan Ramadan semuanya nyalain adzan? Padahal di luar Ramadan enggak juga tuh. Enggak semua stasiun TV di luar bulan Ramadan nyalain adzan TV, Bu. Tapi kalau Ramadan kenapa adzan TV, adzan maghrib diputar di seluruh stasiun TV, tahu nggak Bu? Karena ratingnya paling tinggi. Ratingnya paling tinggi, Bu. Jadi ratingnya adzan maghrib di semua stasiun TV itu paling tinggi ratingnya. Kalah sinetron, Bu. Para pencari Tuhan tuh di SCTV kalah ratingnya sama adzan maghribnya. Kenapa? Ratingnya paling tinggi. Semua orang Islam yang ada di Indonesia nungguin itu acara satu gitu ya. Ratingnya tinggi. Nah, jadi kita kalau lagi di rumah ya kok belum azan sih masjid gitu ya. Tapi TV udah bunyi. Ya udah kita langsung bisa adzan, bisa makan gitu. Mungkin muadzin di masjid sebelah lagi buka dulu dia minum dulu baru adzan biasanya. Boleh nggak Bu muadzinnya? Kok muadzinnya minum dulu baru adzan? Ya karena waktu maghribnya udah masuk. Tidak penting apakah udah kedengeran adzan atau tidak, yang penting waktu maghribnya udah datang, maka dia minum, baru dia adzan. Karena kalau dia nggak minum dulu, serak Bu orang adzan. Gitu ya. Baik, berikutnya. Pertanyaannya Bu, kalau misalnya kita lagi disuntik, itu masuk makan dan minum nggak? Enggak. Berarti kalau kita lagi diinfus glukosa, dalam kondisi misalnya ada orang dehidrasi, lagi disuntik entah itu glukosa, entah itu infusan NaCl, pengganti cairan tubuh misalnya. Dia dehidrasi, terus dia lemes banget, dikasih pengganti cairan tubuhnya, biar dia nggak ngedrop. Batal nggak Bu? Batal. Itu kan disuntik Bu, infus. Itu batal. Kalau suntik KB? Suntik KB, keluarga berencana, kontrasepsi Bu, batal nggak Bu? Nggak. Suntik COVID, dulu kita COVID di bulan Ramadan ya Bu ya, yang suntik booster saya ingat banget tuh, suntik booster itu bulan Ramadan. Ibu batalin nggak puasanya? Kalau saya batalin soalnya lagi haid. Pas lagi haid itu saya tuh disuntik tuh. Jadi gini jamaah sekalian, kalau ternyata suntikannya itu yang dimasukkan adalah pengganti nutrisi atau cairan tubuh, itu nanti masuk dalam kategori makan dan minum. Kenapa? Karena yaqumu maqamah, karena dia menggantikan posisi makanan dan minum secara fungsinya. Nah, tapi kalau misalnya yang disuntik itu obat yang tidak mengganti cairan tubuh atau makanan atau nutrisi apapun, itu nanti nggak dinyatakan batal. Makanya suntik booster COVID saat Ramadan difatwakan oleh MUI tidak batalin puasa. Karena begitu ibu disuntik nggak hilang ausnya, nggak hilang laparnya juga. Yang ada katanya sebagian orang malah tambah lapar katanya. Apa itu cuman psikis doang sih? Sugesti aja sih. Gitu Bu ya. Termasuk suntik KB itu juga enggak. Termasuk ketika dia suntik untuk cek lab. Mau ngecek gula darah Bu, disuntik, cetek, diambil darahnya sini kan. Nah itu enggak. Itu ya. Baik. Berikutnya lagi sekarang sengaja muntah. Kalau ada orang muntah, apakah puasanya batal atau tidak? Itu tergantung apakah dia sengaja atau tidak. Sengaja muntah tuh maksudnya gini Bu, dia menstimulasi dirinya untuk muntah. Misalnya dia pusing, aduh pusing banget nih masuk angin nih. Biasanya kalau masuk angin begini enaknya dipijit-pijit bagian belakang leher. Cuman resikonya sih muntah ntar.
Akhirnya karena dia pusing, masuk angin berkunang-kunang, dia pencet-pencet lehernya, muntah, habis itu lega, masuk anginnya hilang. Itu batal puasanya, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Ya karena dia sakit. Kalau dia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan seperti tadi, dia tidak akan sanggup juga berpuasa sampai maghrib. Maka dia sakit dan dia boleh membatalkan dengan cara memuntahkan dengan sengaja. Nah, tapi kalau misalnya muntahnya tidak disengaja, spontan, itu nggak batal. Contohnya Bu, ada orang lagi puasa, tiba-tiba dia jalan mau ke pasar, di pinggir jalan dia nemu kucing habis dilindes truk. Semua isi perutnya itu keluar. Langsung ketika dia ngelihat, gitu. Spontan. Itu dia nggak batal. Itulah yang disebut oleh Nabi, man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi. Siapa yang dia muntah dengan spontan karena distimulasi oleh sesuatu yang tidak bisa dia prediksi, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya karena memang puasanya nggak batal. Waman, dan siapa istaqa'a amdan falyaqdi. Tapi kalau dia memang muntahnya disengaja, dia kerok-kerok mulutnya, dia pencet-pencet lehernya, dan dia tahu resikonya pasti muntah, maka disitulah dia batal. Jadi kalau ada ibu hamil muda itu umurnya yang muda apa janinnya yang muda, Bu? Janinnya, Bu, ya, trimester pertama lah begitu. Nah, habis itu morning sickness, Bu. Pagi-pagi bangun tidur udah pasti dia itu tidak disengaja. Ya dia lanjutin aja puasanya. Tapi kalau dia melakukan tindakan yang pasti dia bakalan muntah, itu yang disebut dengan sengaja. Baik. Berikutnya lagi berhubungan badan. Berhubungan badan dengan atau tanpa keluar air mani itu membatalkan. Yang disebut dengan berhubungan badan bukan hanya sekedar percumbuan ya Bu ya. Bukan sekedar pelukan doang nggak batalin puasa. Tapi nanti takut pahalanya berkurang ya Bu ya. Lagi pelukan bisa malam juga, ngapain siang-siang kan gitu. Ciuman batalin apa enggak Bu? Ciuman suami istri lah pastinya. Itu batalin puasa enggak Bu? Batal. Tergantung Bu. Kalau ciumannya ciuman pipi, cipika, cipiki, cium tangan, cium kening aman. Tidak batal puasanya. Tapi pahalanya mungkin berkurang lah gitu ya. Pertanyaannya kalau ciuman bibir, batal nggak? Batal. Ciuman bibir itu masuk ke berhubungan badan nggak? Nggak masuk. Kalau cuman persentuhan bibir ketemu bibir itu nggak batal. Yang jadi masalah kalau terjadi pertukaran, mohon maaf, cairan mulut. Itu nanti masuk minum soalnya. Ciuman bibir ketemu bibir nih suami istri. Air ludahnya istri yang ada di bibir masuk ke mulut suaminya, ketelan, itu nanti masuk minum. Itu batal. Makanya kalaupun harus cipika-cipiki di pipi aja Bu. Karena kalau bibir ketemu bibir pastikan bibirnya sama-sama kering. Gitu loh. Itu Bu ya. Baik. Nah, jadi yang disebut dengan jima di sini ya mohon maaf penetrasi. Kalau terjadi penetrasi pasti batal. Dan tidak hanya batal puasanya, dia juga wajib melaksanakan kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin, taubatan nasuha. Nah, kemudian berikutnya lagi sekarang keluar air mani dengan sengaja walaupun tanpa berhubungan badan. Tapi kalau keluar air maninya tidak disengaja, itu tidak batal Bu puasanya. Maka salah satu yang la yuftirna shaim yang tidak batalin puasa adalah salah satunya adalah al-ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa walaupun keluar air mani. Yang keluar air mani batalin puasa kalau disengaja. Kita tidak bicara apa hukumnya melakukannya, yang pasti dosa gitu ya. Dan kita bicara apakah ini membatalkan puasa atau tidak, jawabannya iya. Kalau dilakukan dengan sengaja.
Kalau tidak sengaja, maka kalau punya anak atau cucu yang baru balik, yang biasanya memang sering mimpi basah siang-siang misalnya Bu ya. Nah itu suruh aja puasanya dilanjutkan sampai maghrib. Haid sama nifas Bu. Haid dan nifas itu batalin puasa kalau terjadinya dari subuh sampai maghrib. Bu, saya mau tanya, Ibu apakah masih mengalami haid? Sih. Oke, baik. Mungkin yang sudah tidak haid bisa diingat-ingat ya Bu ya. Misalnya begini. Misalnya ini sekarang bulan Ramadan dan setiap tanggal 13, ini hari ini tanggal 13 misalnya, dan ini adalah bulan Ramadan misalnya. Tanggal 13 saya biasanya udah mulai haid sih. Tapi kalau kita belum keluar darah kan kita tetap wajib puasa kan. Tetap nawaitu sama godin, niat, sahur, puasa tetap. Sambil nyer-nyeran. Tahu nyer-nyeran? Deg-degan. Takut tiba-tiba darahnya keluar gitu ya. Begitu masuk waktu zuhur, belum keluar, dia sholat zuhur. Asar, belum keluar, aman lah. Akhirnya dia war takjil ya. Udah nyiapin takjil apa segala macem. Tiba-tiba kira-kira 5 menit sebelum maghrib dia merasa ada cairan yang keluar di kemaluannya. Kira-kira kalau ibu di posisi itu 5 menit sebelum maghrib kayaknya ada yang keluar di bawah gitu. Ibu cek apa enggak? Ibu cek apa enggak nih? Cek Bu ya. Apa kita nggak usah cek aja? Gimana kalau kita ngeceknya habis maghrib aja Bu? Kalaupun ternyata itu darah, kan taunya habis maghrib. Jadi diceknya habis maghrib apa sebelum maghrib? Sebaiknya cek segera aja Bu. Kalau ternyata yang keluar cuma keputihan, alhamdulillah. Kalau yang keluar adalah haid gimana? Astagfirullah. Kalau ternyata yang keluar adalah haid ya udah berarti puasanya batal. Tapi pahalanya mudah-mudahan tetap kecatat. Yang penting kita redo Bu. Nggak usah kita marah sama Allah. Ya Allah gini amat bercandanya. Ya Allah kenapa nih keluar haidnya nggak tadi jam 3 pas lagi aus-ausnya katanya. Tadi dia ngatur Allah Bu. Ya udah berarti dia batal. Berarti dia harus qadha. Walaupun memang insya Allah pahalanya tetap kecatat insya Allah. Kenapa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik hambanya. Tapi kalau haidnya udah kelar dari malam, tinggal mandinya aja yang belum, dan dia udah berniat untuk berpuasa, misalnya Bu, dia udah yakin dari malam udah bersih nih. Udah bersih nih gitu katanya. Jam 10 dia cek udah bersih. Jam 11 dia cek udah bersih. Udah bersih nih saya haidnya. Tapi saya jam segini malas banget mandi, water heaternya lagi rusak, mana lagi hujan deras, dingin banget. Udah besok aja mandinya sebelum sahur kata dia. Besok pokoknya saya mau puasa, dia udah niat besok mau puasa, niat juga mau sahur, niat mandinya sebelum sahur. Qadarullah dia terbangun di waktu subuh Bu, udah jam 5. Berarti dia sudah harus memulai puasanya. Tapi dia memulai puasanya sebelum dia mandi. Pertanyaannya, puasanya dia pada hari itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena penyebab hadas besarnya sudah selesai dari malam. Tinggal mandinya aja yang belum. Sama seperti orang yang berhubungan suami istri. Orang berhubungan suami istri itu kan berhadas besar, wajib mandi. Selama hubungan badannya dilakukan sebelum subuh atau berhentinya sebelum subuh, tinggal mandinya aja yang belum, boleh dia menunda mandinya sampai azan setelah subuh masuk. Tapi sunnahnya, afdolnya, utamanya dia mandi sebelum subuh. Tapi kalau ternyata malamnya pulang terawih berhubungan badan. Orang habis berhubungan badan kan jarang-jarang langsung mandi Bu. Ya ada langsung tidur. Terus habis itu besok mereka judulnya gini, mau mandinya entar sebelum sahur katanya. Ternyata dua-duanya baru terbangun jam 5. Boro-boro mau sahur, mandi aja belum. Pertanyaannya tuh jam 5 mereka gimana? Mereka tetap lanjutin puasanya apa sarapan aja Bu? Ya lanjutin puasanya sampai maghrib.
dan puasanya sah. Terus mandinya kapan? Ya begitu dia bangun, mereka segera mandi. Mandinya bukan kepentingan puasa. Mandinya untuk kepentingan dia bisa sholat subuh. Nah itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah ada yudrikuhul fajr. Nabi pernah terbangun di subuh hari di bulan Ramadan gara-gara malamnya habis berhubungan badan dan belum mandi. Dan apa yang diinformasikan oleh istri beliau, Nabi begitu bangun langsung mandi, langsung ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian meneruskan puasanya sampai maghrib dan tidak mengqadhanya. Artinya puasanya sah. Yang nggak sah adalah kalau penyebab wajib mandinya dikerjain habis subuh atau sebelum maghrib, yaitu haidnya terjadi habis subuh atau sebelum maghrib, hubungan badannya terjadi antara subuh sampai maghrib. Tapi kalau hubungan badannya selesai sebelum subuh, haidnya selesai sebelum subuh, tinggal mandinya aja yang belum, maka itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan puasa. Berikutnya, kalau ada orang punya penyakit gila, Ibu. Ada orang penyakit gilanya datang-datangan. Kalau dia lagi sahur minum obat, maka dia normal seperti biasa. Tapi kalau dia nggak minum obat, lupa minum obat pas sahur, biasanya kumat jam 12. Begitu jam 12 dia kumat, ketawa sendiri dan lain sebagainya, ya berarti puasanya batal. Kemudian murtad. Ada orang puasa terus dia bilang, capek puasa, mau murtad dulu kata dia, nauzubillah. Begitu lebaran datang dia masuk Islam lagi, Bu. Artinya puasanya batal. Dan orang yang murtad, semua ibadahnya itu layahbatanna amaluk, hilang semuanya. Jadi sekali dia murtad, sejak detik itu semua pahala yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya hilang semua, delete off, kayak di-erase from history gitu. Tapi dosanya nggak di-erase, Bu. Dosanya nggak dihapus, yang dihapus cuman kebaikannya aja. Begitu besoknya dia masuk Islam lagi, dia ngumpulin pahala dari nol lagi. Kalau sepanjang hidupnya sebelum murtad dia pernah haji 5 kali, umrah 100 kali, begitu dia masuk Islam lagi, seakan-akan dia belum pernah melakukan itu sama sekali. Maka dia tetap wajib untuk melaksanakan haji lagi, karena dia baru masuk Islam setelah kemurtadannya. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu ini, Bu, mengentengkan soal murtad. Wah, santai aja katanya, kalau dibilang keluar dari Islam tinggal syahadat lagi, gampang kata dia. Dia nggak tahu konsekuensi dari keluar dari agama Islam sekali saja menghapus semua yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya, kecuali dosanya tidak dihapus. Baik jamaah sekalian, Bu, ini kita sampai jam berapa biasanya? 10:30. Ini jam 10.03. Kalau Ibu ada yang udah mau nanya, silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Ada yang mau ditanya, Bu? 1, 2, silakan. Siapa yang mau bertanya? 3 dulu ya, Ustazah ya. Silakan. Kalau misalnya saya juga batal, tidak tertanya, saya minta tolong anak saya sebagai puasa sebagai istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau dulu cuman nggak pakai mikrofon. Ya, silakan Ibu. Ya. Iya, silakan Ibu tadi. Iya, silakan. Kalau misalnya kita niatnya di awal sekaligus untuk 30 hari, apakah itu afdol atau tetap harus diulang setiap malam? Terima kasih Ustazah. Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang di malam 1 Ramadan sudah berniat, ya Allah saya mau niatnya 1 paket 1 bulan. Saya mau niat 1 paket 1 bulan untuk berpuasa, habis itu saya kagak usah niat-niatan lagi dah tiap malamnya katanya. Dalam mazhab Hanafi itu diperbolehkan, cuman ada resikonya, Bu. Namanya paket-paketan, 1 saja batal, sepaket batal. Itu nggak enaknya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hari ke-15 haid batal kan? Berarti dia ngodoknya dari hari pertama, karena 1 paket batal semua. Karena sepaket dia niatnya. Tapi gini Bu, kalau Ibu mau, enaknya memang niatnya itu di 2 layer. Layer pertama niat 1 bulan full di awal Ramadan. Di layer yang kedua niat lagi di setiap malamnya.
Lagi pula, walaupun ibu bilang, saya mau niat sebulan ke depan ya Allah, pasti ibu niat lagi di setiap malamnya tanpa sadar. Orang ibu sahur tiap hari kok. Dan setiap sahur ibu pasti menghadirkan mau puasa. Ngapain saya sahur? Ya mau puasa. Itu niat udah. Sebetulnya ibu niat tiap hari aja. Cuman gak dilafatkan, itu aja. Ya bu ya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu berniat setiap harinya, hanya saja tidak dilafatkan, dilafatkannya hanya di awal Ramadan saja, dan itu silakan saja. Hampir jarang orang yang cuma berniat di awal Ramadan tanpa berniat lagi di sepanjang malamnya, kecuali orang yang betul-betul pelupa. Aduh lupa, kalau saya harus niat, Ramadan ya sekarang. Ya tadi malam saya lupa kalau Ramadan. Jarang bu orang yang kayak gini. Jarang banget. Pada dasarnya tetap kita berniat di setiap harinya, karena hampir tiap hari kita juga sahur yang menghadirkan niat untuk berpuasa. Baik, silakan ibu mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, seperti saya kan dulu tuh sering batal, tapi kan nggak dihitung tuh udah terganti atau belum. Saya minta tolong anak saya ikut membayar setiap dia Senin Kamis itu dia niatkan membayar, boleh nggak? Membayar qadha ibu. Ya. Selagi kita masih hidup, maka tidak ada yang bisa mengqadhakan puasa kita, kecuali kita meninggal. Gini, maka ketika Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lalu dia tercatat punya hutang puasa, maka keluarganya, walinya itu bisa mengqadhakan puasa untuk almarhum atau almarhumah. Jadi kalau misalnya ini ada seorang ibu meninggal atau seorang ayah meninggal, ternyata ketika dia sebelum meninggal dia punya utang puasa selama haid. Misalnya di bulan Ramadan ini ibunya haid 6 hari. Kemudian masuk bulan Syawal atau bulan apa meninggal ibunya. Meninggalnya anggaplah dadakan lah atau karena apalah gitu kan. Berarti kan punya utang 6 hari sebelum dia meninggal bu. Maka keluarganya, entah suaminya, entah orang tuanya, entah anak-anaknya, itu boleh berniat puasa yang niatnya diqadha untuk almarhumah itu bisa. Misalnya anaknya ada 3, suaminya 1 lah bu ya. Sama emaknya sama bapaknya. Emaknya 1, bapaknya 1, suaminya 1, anaknya 3. Pas, masing-masing kita puasa besok ya. Niatin qadha buat almarhumah. 6 orang itu dalam hari itu qadha puasa buat almarhumah, sehari habis. Qadha, karena diqadha oleh 6 hari, walaupun di hari yang sama. Atau 1 orang berniat untuk 6 hari yang berbeda, itu hilang habis utangnya. Tapi kalau tidak ada satupun dari ahli warisnya yang mau mengqadhakan puasanya, apa yang harus dilakukan? Maka dibayarkan fidyahnya kepada 6 orang miskin, karena tadi kan 6 hari berarti pada 6 orang miskin. Jadi solusi bagi orang yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, entah diqadhakan puasa oleh keluarganya atau dibayarkan fidyahnya sejumlah hari-hari yang ditinggalkan kepada orang-orang fakir dan miskin, yang jumlah orang miskinnya sama dengan jumlah hari yang terhutang. Nah, bagaimana solusinya kalau sekarang kita ini masih hidup, sudah tidak mampu lagi berpuasa? Mohon izin ibu masih kuat puasa? Masih kuat. Kalau ibu masih kuat puasa, ibu usahakan mengqadha sendiri. Tapi kalau ibu misalnya sudah lupa, pertama yang harus dilakukan adalah mengira-ngira dulu berapa puasa yang saya tinggalkan, itu dulu. Aduh, antara 20 apa 30 ya. Kita ambil yang paling banyak aja 30. Bayarnya santai aja bu, nggak usah ngoyo. Dicicil aja, dicicil Senin Kemis nggak apa-apa. Pas anak kita lagi puasa Senin Kemis, kita puasa juga niatnya qadha. Saya niat puasa qadha sekalian Senin Kemis, bisa. Jadi ibu qadhanya setiap Senin sama Kemis sampai terkenal di satu komplek. Ibu itu tuh kalau Senin sama Kemis pasti puasa dia. Ahli puasa sunnah emang katanya. Mereka nggak tahu aja kitanya lagi qadha puasa. Nggak apa-apa. Bagaimana kalau ada orang yang sudah masuk usia lansia,
tidak mampu lagi berpuasa, mungkin sampai akhir hidupnya dia tidak akan mampu lagi berpuasa, sementara dia baru sadar bahwa dulu punya hutang puasa. Ya berarti dia bayarnya fidyah. Jadi fidyah itu hanya solusi bagi orang yang tidak akan mampu berpuasa lagi sampai akhir hidupnya. Tapi selagi masih akan ada waktu di mana dia akan mampu puasa, maka tetap diupayakan qadha semampunya, sekuatnya. Kira-kira demikian. Sama Ibu. Ada lagi Bu? Satu lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustazah, saya mau menanyakan masa nifas untuk seorang wanita yang melahirkan itu apakah harus 40 hari atau begitu sudah tidak keluar darah sudah gugur masa nifasnya. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan jika kita umroh kita niatkan untuk orang tua kita gitu, apakah tidak menghilangkan niat umroh kita sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nifas itu aqallu muddatin nifasi lahzah. Durasi minimal masa nifas itu cuman setetes. Minimal nifas itu setetes, Bu. Jadi kalau ada orang keluar anaknya, ngeden, keluar darahnya, tes, keluar lagi. Dia ngapain nunggu 40 hari mandinya, Bu? Ya mandi aja dia. Tuh ya. Cuman jarang Bu orang nifas cuman setetes ya Bu ya. Jarang banget. Nah, 40 hari itu adalah muddah aghlabiyah, durasi mayoritas. Durasi mayoritas itu maksudnya mayoritas perempuan mengalami nifas itu memang 40 hari. Tapi bukan berarti durasi maksimalnya aqallu jadi aksaru muddatin nifasi atau aqsa muddatin nifasi, durasi maksimalnya itu dalam mazhab Syafi'i 60 hari 60 malam. Jadi di mazhab Syafi'i Bu, soal durasi nifas Bu ya, minimalnya 1 tetes, maksimalnya 60 hari 60 malam, mayoritasnya adalah 40 hari 40 malam. Artinya apa? Kalau ada orang masih keluar darah nifas sampai 50 hari, hari ke-50 baru berhenti, itu nifas semua 50 hari, dia nggak mengalami istihadah. Karena maksimalnya 60. Nah, kalau ada orang keluar nifas cuma seminggu, apakah dia langsung wajib mandi? Apa nunggu 40 hari? Nggak perlu nunggu. Ngapain Bu kayak gini? Haid itu minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Orang kalau udah berhenti haidnya hari ke-5, harus nggak nunggu dia 15 hari baru mandi? Makanya ngapain nungguin maksimalnya? Kalau darahnya udah berhenti ya mandi aja. Jadi kalau dia nifas ya cuma seminggu, 2 minggu, kelar darahnya, mandilah. Kalau itu udah masuk Ramadan, udah bisa untuk puasa Ramadan. Karena ternyata dia nifasnya cuma 2 minggu. Ada Bu ya orang nifas cuma 2 minggu, khususnya kalau sesar biasanya. Kalau sesar biasanya kan durasi nifasnya lebih sebentar daripada yang normal. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita berniat untuk mengumrohkan orang tua yang sudah wafat? Mayoritas ulama memperbolehkan dengan mengkiaskan pada bolehnya badal haji. Sehingga badal umroh itu mayoritas ulama memperbolehkan. Ketika kita lagi di tempat miqat, kita berniat, ya Allah saya mau niat untuk umroh atas almarhumah ibu saya Fulana binti Fulan. Jadi ketika ibu umroh, pahala umrohnya memang ibu niatkan pahalanya ditransfer ke almarhumah ibunya ibu yang sudah wafat. Apakah kita dapat pahalanya juga? Ya kita sebagai pelaku, sebagai anak yang berbakti, masa nggak dapat pahala? Pastilah dapat. Itu Bu ya, kira-kira demikian. Sama seperti orang badal haji. Ya memang niatnya pahala hajinya untuk almarhum atau almarhumah. Kira-kira seperti itu Ibu. Jadi boleh-boleh saja. Baik. Cukup Ibu? Kita lanjut? Atau masih ada pertanyaan? Masih? Baik. Satu lagi ya Ustazah. Pertanyaan tentang membatalkan puasa. Mungkin hal-hal kecil itu jadi pikiran gitu. Misalkan satu, obat tetes mata boleh membatalkan kah? Kemudian obat tetes kuping, lalu kita mencicipi makanan itu apa itu membatalkan. Satu lagi inhaler membatalkan juga karena semua pakai
Pertanyaan kedua adalah, bolehkah kita mengkodok 1 hari sebelum Ramadan? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Bolehkah gimana Bu yang terakhir? Bolehkah kita mengkodok puasa kita Oh, akhir Sya'ban. sehari sebelum Ramadan? Ya. Terima kasih. Baik. Pertama tentang obat tetes mata nggak batalin. Semua ulama menyatakan nggak batal untuk mata. Karena mata bukan termasuk rongga yang dianggap terbuka yang bisa diklasifikasikan sebagai minum atau bata atau makan. Tidak. Apa yang mereka jadikan landasan? Landasannya adalah bahwa Nabi iktahala wa huwa shaim. Nabi bercelak dalam kondisi berpuasa, dan namanya orang pakai celak pasti ada celak yang berpotensi masuk ke dalam dan itu tidak membatalkan. Telinga, nah ini menarik telinga. Karena kalau ibu baca di kitab-kitab klasik para ulama, dahulu kala, di kitab-kitab klasik, kitab kuning kita bilangnya, kitab turos begitu maksudnya, kebanyakan menyatakan batal apabila masuk benda ke rongga-rongga yang terbuka seperti hidung dan telinga. Akan tetapi, fatwa-fatwa kontemporer zaman sekarang, para ulama yang zaman sekarang mengatakan tidak batal. Kenapa? Kenapa orang zaman dulu, ulama zaman dulu bilang batal dan ulama zaman sekarang bilang enggak? Karena ulama zaman dahulu memiliki asumsi bahwa kalau ada cairan masuk ke hidung sama ke kuping, otomatis ada saluran yang masuk ke dalam lambung sehingga dimasukkan itu dalam kategori minum. Namun para ulama kontemporer zaman sekarang berkolaborasi dengan penelitian kedokteran yang terbaru menyatakan bahwa secara anatomi tidak ada saluran yang menyambungkan dari telinga sampai ke lambung. Sehingga apapun yang masuk ke dalam kuping hanya akan menetap di dalam kuping. Dia tidak akan masuk ke dalam lambung. Sehingga dianggap tidak membatalkan karena tidak masuk dalam kategori minum. Berbeda kalau dari hidung. Orang spesialisnya aja udah THT Bu. Telinga, hidung, tenggorokan. Tenggorokan ada saluran ke kerongkongan. Kerongkongan los ke lambung. Makanya Nabi mengatakan balil fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Kalau kalian wudu kata Nabi, maka lakukanlah istinsyak, masukin air ke hidung sampai mentok ke sini. Kecuali kalau lagi puasa. Illa an takuna shaiman. Maka orang kalau mau masukin air ke hidung saat berwudu, Bu, jangan cuman gitu doang. Disuruh serap terus sampai ke pangkal hidung sampai ke khayshum. Kalau nggak biasa agak pedih. Tapi memang di situ kan pusat nangkringnya jin itu konon kan di khayshum. Di khayshum sini Bu. Sini, itu ya. Begitu masuk air hidungnya dibawa keluar lagi, masuk sini. Tapi kata Nabi illa an takuna shaiman, kecuali kalau lagi puasa nggak boleh. Ternyata rahasianya memang di pangkal hidung kita punya saluran yang sampai ke tenggorokan. Tenggorokan ada saluran ke kerongkongan sampai ke organ pencernaan kita. Kalau nggak percaya, ibu kalau misalnya lagi ada ingus, tapi ingusnya nggak mau keluar, ibu senggrak kan, habis itu masuk ke sini kan, ketelan kan, ketelan tuh ingusnya, nyambur sama dahak, karena emang ada salurannya, gitu. Berbeda dengan telinga. Telinga itu tidak ada sambungannya sampai ke kerongkongan, mungkin sampai pangkal sini aja Bu, tapi nggak sampai ke bawah. Maka konklusinya adalah ternyata ulama-ulama zaman sekarang yang sudah berkolaborasi dengan ilmu anatomi tubuh dengan kedokteran mengatakan enggak kok, enggak batal. Jadi tetes telinga yang kita teteskan ke telinga enggak akan sampai ke lambung juga, gitu ya. Tidak masuk dalam kategori minum. Tapi kalau ibu mau lebih berhati-hati, sebaiknya daripada ibu ragu-ragu, kata ulama zaman dulu Imam Syafi'i, Imam ini, Imam itu katanya batalin katanya. Ya udah kalau gitu kita ambil jalan tengahnya saja, pakai tetes kupingnya biar nggak was-was, malam hari aja Bu. Tetes matanya juga, apalagi tadi Bu, apalagi Bu tadi ya? Semprotan asma Bu. Semprotan asma itu partikelnya hanya membuka saluran udara saja di hidung. Dia hanya membuka saluran udara, begitu disemprot seret gitu ya. Habis itu dia membuka saluran udara agar apa? Agar bisa lebih terbuka saluran pernafasannya. Jadi pada dasarnya nggak masuk
nggak masuk kategori minum. Apalagi kalau dia tidak melakukan itu bisa meninggal, Bu. Gara-gara tersumbat saluran pernafasannya buat orang yang asmanya sangat akut. Selagi masih bisa menunda semprotannya itu antara maghrib sampai subuh itu lebih bagus. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau dia harus melakukan itu, kata dia, disemprot batal nggak ya? Kalau misalnya tiap hari dia begitu, kagak puasa nih 30 hari kata dia. Ternyata itu fungsinya hanya membuka saluran pernapasan saja, bukan untuk dikategorikan sebagai minum karena toh tidak akan masuk ke dalam lambung dan juga tidak menghilangkan rasa haus. Maka banyak yang memperbolehkan dalam kondisi asma akut. Tapi kalau ibu enggak asma, iseng-iseng begini doang, jangan. Karena apa? Saluran pernapasan ibu udah kebuka. Itu nanti partikel-partikelnya, itu malah jadi membentuk buliran yang masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam kerongkongan dan lain sebagainya. Kira-kira demikian, Bu. Kemudian berikutnya lagi tadi mencicipi makanan. Ini menarik, Bu. Mencicipi makanan bisa batal, bisa enggak, tergantung. Tergantung gini, Bu. Yang enggak batalin tuh gini. Kurang manis nih, tambahin gula. Itu tadi kolak, Bu. Sekarang sayur lodeh mau dicicipi. Tadi kan tadi takjilnya, sekarang lodehnya kan. Kurang garam, tuh ya. Itu nggak batal. Yang batal tuh gini, Bu. Kurang banyak nih. Jadi kalau menelan itulah yang dimaksud dengan makan atau minum. Selagi tidak ditelan, itu tidak batal. Bukankah kita selama berpuasa juga menelan air ludah atau liur kita sendiri yang diproduksi oleh rongga mulut kita? Jawabannya iya. Tapi kalau yang diproduksi oleh mulut kita, lalu kita telan, itu tidak batal. Yang batal adalah kalau cairan itu tidak diproduksi oleh mulut kita sendiri. Makanya tadi ciuman sama suaminya, air ludah suaminya masuk ke mulut si istri, batal. Kenapa? Itu air ludah suaminya, bukan air ludah sendiri. Bagaimana hukumnya menjilat air ludah sendiri? Kalau air ludahnya belum sempat keluar dari mulut lalu ditelan, itu nggak batal. Yang batal adalah ibu ngeludah nih, ibu jilat sendiri, batal. Karena sudah sempat keluar, ibu masukin lagi, itu batal. Makanya orang bilang jangan menjilat ludah sendiri. Kenapa, Bu? Batalin puasa. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian apa lagi tadi, Bu ya? Bolehkah mengqadha puasa H-1 Ramadan? Diperbolehkan dengan syarat memang tidak ada waktu lagi untuk mengqadhanya. Tapi tentu dia dikenai pasal penundaan sih Bu sebetulnya. Dari kalau kata malaikat bisa dengar, Bu. Kata malaikat, "Lu dari kemarin kemana aja?" gitu. Kalau malaikat bisa ngomong ke dia sih, Bu ya, kata malaikat, giliran hari gini aja lu gitu katanya. Tapi kalau bolehnya dan sahnya, ya boleh ya sah itu ya. Yang makruh itu adalah berpuasa sunnah begitu masuk pertengahan akhir bulan Sya'ban. Kalau puasa sunnah memang tidak dianjurkan. Maka disebut idza intasafa Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah masuk pertengahan terakhir, maka tidak usah berpuasa kecuali bagi mereka yang sudah merutinkan puasa sunnah. Kayak dia nggak bisa melalui Senin Kemis kecuali berpuasa, misalnya ya, dan itu di akhir Sya'ban. Buat dia yang merutinkan Senin Kemisnya sepanjang tahun, ya berarti dia boleh. Tapi kalau sepanjang tahun dia jarang-jarang puasa Senin Kemis, giliran masuk 16 Sya'ban dan akhir, tiba-tiba dia kepengen puasa sunnah. Itu malah makruh hukumnya. Itu kalau puasa sunnah ya, Bu. Kalau qadha itu lain lagi nanti hukumnya. Kalau mengqadha sampai akhir Sya'ban pun dipersilahkan. Kenapa? Nggak ada waktu lagi dia bisa mengqadhanya. Habis kapan dia mau qadhanya? Bulan Ramadan. Boleh nggak kita qadha di bulan Ramadan? Ya nggak bisa. Masa ya kita punya utang di Ramadan 2025, kita masuk di Ramadan 2026 terus dia niat malamnya, ya Allah nawaitu soma godin, saya niat puasa besok untuk Ramadan tahun ini sama qadha yang kemarin. Kan gak mungkin. Maka dia cuma punya waktu mengqadhanya di akhir Sya'ban itu, gara-garanya apa? Dia baru ngehnya akhir Sya'ban.
Begitu masuk akhir Syaban dia baru ngeh, oh astagfirullah masih ada utang 6 lagi kata dia. Ya udah nggak ada waktu lagi, segeralah dia mengqadha mumpung Ramadannya belum datang. Baik. Ibu 10.25 masih ada waktu atau kita tutup atau kita tambah satu pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya apa namanya ini pertanyaan lama, tapi saya udah lupa ya Bu ya. Ada teman saya yang pernah ngobrol, kamu kalau waktu kita hamil dulu, terus kita kan nggak puasa dengan alasan khawatir janinnya akan terganggu nutrisinya ya Bu ya, atau ada juga ibu yang menyusui. Lalu kita kan bayar fidyah. Nah dia bilang, menurut yang saya dengar teman saya itu, kita kalau kan punya anak itu nggak sebanyak-banyak berapa sih dia bilang gitu. Kalau udah selesai kita punya anak kecil, kita masih punya umur, kita katanya masih tetap wajib membayar walaupun kita sudah membayar fidyah gitu. Itu menurut Ibu gimana? Ya, jawabannya ada di situ, Bu. Oh, mau ya? Udah saya siapin semua sih Bu materinya sebetulnya. Baik jamaah sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang dispensasi dulu Bu ya, tentang dispensasi dulu. Dispensasi buat orang yang tidak berpuasa diberikan kepada orang yang sakit, musafir dan orang tidak mampu berpuasa. Itu memang di Al-Baqarah 184 disebutkan. Sakit, musafir, tidak mampu kan. Wanita hamil dan menyusui tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ayat tersebut. Tapi kenapa para ulama memperbolehkan orang hamil dan atau orang menyusui untuk tidak berpuasa? Karena memiliki kemiripan antara sakit dan tidak mampu. Kalau dia dianggap sakit, maka dia cukup qadha, tidak usah fidyah. Kalau dia tidak mampu, alasannya gara-gara menyelamatkan janin, berarti dia kena fidyah tapi juga kena qadha. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan Bu, ini dia. Di dalam pendapat para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa orang yang tidak puasanya gara-gara hamil atau menyusui, konsekuensinya bergantung pada alasan kenapa dia tidak puasa. Dia nggak puasanya karena apa? Oh, gara-gara dia nggak kuat. Gara-gara dia hamil dan hamilnya itu parah banget. Anemianya parah banget. Muntah-muntahnya parah banget. Lemes, letih, lesu, pusing aja. Berarti dia nggak puasa gara-gara dia sakit. Maka dalam kondisi seperti ini nanti saat dia mau mengganti, udah selesai hamilnya, udah nggak menyusui lagi, maka nanti begitu udah selesai masa hamil dan menyusuinya, dia qadha. Karena ketika dia hamil dulu, dia nggak puasa dengan alasan sakit. Fidyahnya mah nggak usah. Karena dia tidak puasanya gara-gara sakit. Orang sakit kalau nggak puasa disuruh fidyah, apa qadha? Qadha. Tuh ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seseorang perempuan hamil atau menyusui? Dia alasannya dua. Dianya nggak kuat, dianya juga khawatir anaknya malnutrisi, kurang nutrisi. Dia tetap qadha aja, nggak usah fidyah. Selama dia alasannya gara-gara badannya nggak kuat, dia masuk kategori sakit, di mana orang sakit itu cukup qadha, nggak perlu fidyah. Kecuali kondisi yang nomor 3. Kalau ada perempuan yang hamil atau menyusui, dia kuat puasanya. Dia bilang sama dokter, dok, saya walaupun hamil, boleh kan dok puasa? Boleh Bu, yang penting minum aja vitaminnya setiap buka dan sahur. Jangan lupa perbanyak minum air putih, perbanyak makan buah pada saat buka puasa, perbanyak minum air pas sahur. Kalau perlu makan karbohidrat yang nggak bikin cepat lapar lagi, makan korma yang banyak, roti gandum yang padat gitu ya. Jangan makan kangkung dah, bikin ngantuk mulu katanya gitu. Pokoknya gizinya cakep lah semuanya, boleh kata dokter. Gitu kan? Begitu dia berpuasa,
tiba-tiba dia ngeflek. Dia ke dokter lagi, dok ngeflek saya. Wah ternyata badan ibu doang yang kuat, anaknya mah kagak. Gitu kan. Ternyata anak ibu gak kuat nih. Kalau gitu ibu batalin aja puasanya demi mempertahankan janin. Nah akhirnya si ibu yang tadinya mengklaim dia mampu berpuasa, terpaksanyalah dia batalin puasanya demi mempertahankan anaknya yang rapuh. Atau sekarang menyusui. Ada orang menyusui, walaupun dia nyusuin, dia gak haus, dia gak lapar. Saya kuat dok puasa dari subuh sampai maghrib katanya. Biar kata saya nyusuin saya kuat. Terus ditanya sama dokter, bu suplai ASI-nya gimana? Ya berkurang sih. Anaknya rewel nggak? Ya rewel sih. Berarti ibunya kuat, anaknya yang rewel gara-gara suplai ASI-nya berkurang. Efek dari ibunya kekurangan cairan gara-gara puasa. Maka ibunya yang menyusui ini terpaksa tidak puasa demi mendapatkan asupan cairan yang dia jadikan modal buat menjadi sumber ASI-nya itu. Nah, kalau yang seperti ini bu, dia nggak termasuk sakit. Orang dia mampu kok puasa. Dia terpaksanya tidak puasa karena tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Dia tidak mampu melihat anaknya kenapa-kenapa. Padahal badannya sendiri oke. Kalau yang seperti itu berarti dia batalin puasa demi orang lain. Membatalkan puasa demi menyelamatkan orang lain itu kenanya fidyah. Tidak mampu. Tapi kenapa di sini kok fidyah plus qadha? Kenapa nggak fidyah aja sih? Karena sekali lagi bu, fidyah tanpa qadha itu hanya diberikan pada mereka yang tidak mampu berpuasa sampai meninggal, nggak mampu puasa lagi. Itu fidyah doang emang. Makanya orang lansia yang nggak mampu lagi puasa, fidyah doang. Kenapa? Umur 88 tahun nggak bisa puasa, apalagi 89 ntar gitu. Ya udah, endingnya sampai meninggal nggak usah puasa terus aja, fidyah aja, gitu kan? Beda dengan orang hamil. Orang hamil nggak mampu puasanya hanya selama hamil menyusuin doang. Entar kalau udah pasang kontrasepsi, dia mampu puasa lagi dong. Maka awalkan aja dulu bayar fidyahnya. Nanti begitu udah nggak hamil dan menyusui lagi, baru dicicil kodok-kodokan puasanya. Kira-kira seperti itu bu. Itu bu ya. Nah jadi misalnya kita punya utang puasa gara-gara hamil menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui lagi. Anggap 4 Ramadan berturut-turut gak pernah puasa, 4 Ramadan berlalu dia gak puasa selama 4 Ramadan berarti 120 hari anggaplah. Begitu udah selesai menyusui, udah selesai menyapih, udah kuat dia puasa, dicicil aja bu. Senin, Kamis, sepanjang tahun, 1 tahun kita punya 360 hari. Utangnya 120, ya dikurangi sama haid-haidnya ibu ya. Dikurangi sama mudik-mudiknya, dikurangin ame arisan-arisannya. Dicicil aja bu semampunya. Nggak usah ngoyo yang pada akhirnya kita membinasakan atau mencelakai diri kita sendiri. Semampunya saja. Tahun ini alhamdulillah bisa qadha 60 puasa nih. Tahun depannya 60 lagi, tahun depannya 60 dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah ketika kita menunda puasa tanpa ada alasan yang syar'i, itu yang nggak boleh. Ya, gara-gara malas doang itu yang nggak boleh. Baik, sudah terjawab ya Bu? Masih ada Bu? Atau kita tutup? Kita tutup ya Bu ya? Jam 10.34. Baik. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan yang paripurna, sehat badan kita, jiwa kita, mental kita, panjang umur dalam keimanan, ketaatan, kebahagiaan lahir dan batin. Allah cukupkan kita dengan rizki yang halal dan barokah, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustazah Aini Aryani dengan tema menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pahala